Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang insyaallah taala melanjutkan pembahasan kitab As-Siyamu fil Islam fi Daw'il Kitab wa Sunnah, yaitu puasa di dalam Islam menurut Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Profesor Dr. bin Ali bin Wahab Ahtani rahimahullah taala. Setelah kita lewati dua pembahasan, maka kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga. Qala al-mu'allif hafizahullah, al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga, fawaidus siyam wa manafi'uhu al-'azimah wa hikamuhu wa masalihuhu. Pembahasan yang ketiga tentang faidah-faidah puasa, manfaatnya yang amat besar, hikmah-hikmahnya dan maslahat-maslahatnya. Ini penting untuk kita ketahui sehingga keimanan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Allah sendiri itu semakin kuat, semakin besar ketika kita mengetahui bahwasannya di balik kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita terdapat hikmah yang besar, terdapat manfaat yang sangat agung dan faidah-faidah yang semuanya kembali kepada kita juga, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita memiliki manfaat-manfaat dan faidah-faidah yang semuanya kembali kepada kita. Kita yang akan merasakan nikmatnya ibadah-ibadah tersebut dan faidah-faidah serta manfaat-manfaat yang ada di baliknya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ibadah tersebut. Sebagaimana kalau kita tidak melaksanakan ibadah itu, maka tidak ada kerugian sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa telah dijelaskan oleh para ulama merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung banyak sekali manfaat, banyak sekali faidah, banyak sekali hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia. Di antaranya yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, as-shaumu wasilatun ila taqwa. Bahwasanya puasa adalah sarana untuk mencapai ketakwaan. Karena jiwa manusia dengan puasa dilatih untuk dapat menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal, sebenarnya boleh, seperti makan dan minum serta berhubungan suami istri, tetapi dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa untuk menahan diri dari hal-hal yang halal tersebut, menahan hawa nafsu. Semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah dan takut dari azabnya. Maka tidak diragukan lagi, hal ini akan melatih seseorang untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat, sehingga puasa akan menjadi sebab untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Di dalam ayat yang agung ini terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwa hakikat puasa untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa itu adalah latihan menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja hal-hal yang dihalalkan seperti makan dan minum, berhubungan suami istri, tetapi ketika puasa dia dilarang, maka tentunya dari hal-hal yang memang sudah diharamkan lebih patut untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana seharusnya puasa yang hakiki, puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dapat mengantarkan seseorang untuk meraih ketakwaan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta dan kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sama sekali kalau seorang yang berpuasa itu masih melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berkata-kata kotor, dia masih berghibah, dia masih namimah, dia masih berdusta, dia masih berbuat kejahilan, apalagi dia berbuat yang lebih dari itu, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan salat 5 waktu. Maka semua ini dapat menjadikan puasanya itu sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan dia tidak bisa meraih tujuan pelaksanaan ibadah puasa, yaitu agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dapat mengantarkan seseorang kepada ketakwaan adalah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar puasa dari makan dan minum, tetapi puasa dari semua hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat puasa. Manfaat puasa yang lainnya, qala al-muallif hafizahullah, as-shaumu wasilatun ila syukrin ni'am. Puasa merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Betapa tidak makan dan minum, demikian pula berhubungan suami istri adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Namun seringkali kita manusia lalai, tidak bersyukur dan tidak mengagungkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sehingga kita perlu ditegur, kita perlu diingatkan dengan hilangnya nikmat tersebut. Banyak orang dia anugerahkan nikmat kesehatan, dia tidak menghargai nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang besar. Kapan dia bisa menganggap itu suatu nikmat yang sangat besar? Ketika dia sakit. Seorang yang masih memiliki mata, dia kurang menyadari bahwa mata adalah nikmat yang besar. Kapan dia sadari itu adalah nikmat yang sangat besar? Ketika dia sudah menjadi buta. Demikian seterusnya. Makan dan minum adalah nikmat yang sangat besar. Akan semakin kita sadari betapa besarnya nikmat, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, bisa berhubungan suami istri, ketika nikmat-nikmat tersebut hilang dari kita, walaupun hanya untuk sementara waktu. Sehingga hal itu dapat mengantarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan kita agungkan di dalam hati. Oleh karena itu, di tengah-tengah pembicaraan tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala'allakum tashkurun," dan agar kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Faedah yang lain, puasa dapat menjadikan seseorang memiliki sifat rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Qala al-muallif hafizahullah, as-shaumu yusabbibu ar-rahma wal 'ataf 'ala al-masakin. Puasa itu dapat menyebabkan munculnya sifat kasih sayang dan lemah lembut kepada orang-orang fakir dan miskin. Dikarenakan dengan puasa kita dapat merasakan penderitaan yang sehari-harinya diderita oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang miskin, yang tidak seberuntung kita. Maka sepatutnya kita memiliki sifat kasih sayang kepada mereka, sifat lemah lembut kepada mereka, dengan bersedekah, memberikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dikarenakan kita telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang mereka lalui setiap harinya. Padahal mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bagaimana seharusnya persaudaraan antara kaum muslimin. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Perumpamaan mereka kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh.
idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh juga akan kena dampaknya. Akan merasakan sakit, bahkan tidak bisa tidur. Inilah sesungguhnya perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling lemah lembut di antara mereka. Itu mestinya bagaikan satu tubuh. Hanya saja kita sering lupa dengan keadaan saudara kita kaum muslimin yang menderita. Kita sering lupa dengan keadaan saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita lebih senang uang itu yang kita miliki, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, kita belikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baju sudah punya, ditambah lagi baju yang baru dengan berbagai macam modelnya. Makanan sudah cukup, kita belikan lagi makanan, berbagai macam bentuk makanan untuk kita nikmati. Bahkan seringkali kita manfaatkan atau kita belanjakan harta kita pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, atau bahkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk membeli rokok, apalagi sampai membeli khamar dan seterusnya. Padahal di sekitar kita kaum muslimin sangat membutuhkan uluran tangan kita. Maka sepatutnya di bulan yang penuh berkah ini kita hayati, kita renungi kelaparan yang menimpa kita, kehausan yang menimpa kita. Itulah yang dialami setiap hari, bukan sekedar pada bulan Ramadan, tapi setiap hari dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang kekurangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya tergerak hati kita untuk membantu mereka. Manfaat yang lain dari puasa Ramadan atau ibadah puasa secara umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, qala al-muallif hafizahullah, as-shaumu yajma'u anwa' as-sabr. Puasa mengumpulkan seluruh bentuk kesabaran, jenis kesabaran, yaitu 3 macam bentuk kesabaran sekaligus. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan berupa kelaparan, kehausan, dan menahan diri dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi semua bentuk sabar terdapat di dalam ibadah puasa. Ya, subhanallah, puasa betul-betul latihan kesabaran bagi setiap muslim, sehingga sangat tepat kalau orang yang berpuasa itu dia akan meraih ketakwaan apabila dia betul-betul bersabar di dalam puasanya. Tetapi bukan sekedar bersabar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi semua bentuk kesabaran, baik sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan, dalam menghadapi penderitaan berupa kelaparan dan kehausan. Dan itu semua apabila dilakukan dengan ikhlas, maka seorang akan meraih pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Jadi begitu banyaknya pahala puasa sampai dikatakan pahala mereka tanpa batas. Karena di dalam puasa terkandung kesabaran yang luar biasa. Dan orang-orang yang sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Inilah sebagian fawaid wa manafi' as-siyam, faidah-faidah dan manfaat-manfaat siyam, serta hikmah-hikmah yang terkandung di balik syariat puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Semoga dengan mengetahui ini kita lebih dapat bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang telah menciptakan kita, sebagai Rabb yang hakim, yang maha hikmah, yang maha bijaksana, sebagai sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah, al-mabhath ar-rabi, fadailu syahri Ramadan wa khasaisuhu. Pembahasan yang keempat, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaannya. Beliau menyebutkan sejumlah keutamaan bulan Ramadan
yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita umur untuk bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun 1432 Hijriah ini. Padahal berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan keluarga kita yang dekat pada tahun yang lalu masih berpuasa bersama kita, tetapi pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaklah kita kenali betapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan. Sungguh sangat merugi kita apabila tidak bisa meraih keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada bulan Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas hidayah dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Quran yang agung ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan menunjukkan kemuliaan bulan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pada malam inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, yaitu malam Lailatul Qadar yang terdapat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir ini lebih mulia daripada hari-hari yang sebelumnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang terakhir ini beriktikaf, meningkatkan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi jelas Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana akan datang insyaallah taala pembahasannya lebih detail. Akan tetapi di sini ada peringatan bagi kita bahwasannya apa yang sering dilakukan oleh sebagian orang, mengadakan sebuah peringatan pada tanggal 17 Ramadan yang mereka namakan dengan peringatan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Itu yang pertama, dari sisi tanggal, dari sisi waktu itu sudah salah. Tidak ada riwayat yang sahih menunjukkan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Yang sahih justru diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ulama seluruhnya sepakat Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disitulah Al-Quran diturunkan, bukan pada 17 Ramadan. Bersamaan dengan itu, peringatan seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan kepada kita mengamalkan Al-Quran, bukan diperingati turunnya Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, mencontohkan kita untuk meneladani Al-Quran. Beliau tidak mencontohkan kita untuk memperingati malam turunnya Al-Quranul Karim. Dan yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di sini adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Adapun turunnya ke bumi itu telah dimaklumi selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia. Keutamaan yang lain yang menunjukkan bulan Ramadan bulan yang istimewa, bahwasannya pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan para syaitan dan para jin-jin yang sangat jahat itu dibelenggu. Demikian pula pada bulan ini dibuka pintu-pintu rahmat, dan juga pintu-pintu langit dibuka. Dan setiap hari atau pada bulan ini ada malaikat yang selalu menyeru kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Dan pada bulan ini di setiap malamnya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka.
berdasarkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila telah masuk malam pertama di bulan Ramadan, maka para syaitan itu dibelenggu dan para jin-jin yang jahat itu diikat. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun yang dibuka selama bulan ini. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan ada yang selalu menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengamalkan kebaikan, bersegeralah, dan wahai orang-orang yang mengamalkan keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan hal itu terjadi setiap malamnya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan yang besar di bulan Ramadan. Oleh karena itu, merupakan kerugian yang sangat besar apabila kita tidak bisa meraih kebaikan-kebaikan, keistimewaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwa orang yang tidak bisa meraih kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang dari suatu kebaikan yang besar. Maka hendaklah kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk meraih berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di bulan yang penuh berkah ini. Demikian pula keutamaan yang lain di dalam bulan Ramadan, bahwasannya doa-doa akan dikabulkan. Doa-doa akan dikabulkan. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha utaqa fi kulli yawmin wa lailatin. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya pada setiap malam dan setiap harinya di bulan Ramadan dari api neraka. Dan setiap hamba yang dibebaskan dari api neraka tersebut, da'watun mustajabah, memiliki doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada setiap malamnya. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan Ramadan. Demikian pula telah kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, hari Jumat sampai Jumat berikutnya, dan bulan Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi antara waktu-waktu itu apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi siapa yang berpuasa dengan landasan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, yakni mengimani puasa tersebut, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu
di dalam as-sahihain, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, banyak sekali kebaikan yang bisa kita raih pada bulan Ramadan. Akhir dari pembahasan ini, ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak bisa meraih kebahagiaan di bulan Ramadan, di mana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, faqala, maka beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Faqila ya Rasulullah, ma kunta tasna' hadza? Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak melakukan ini? Faqal, atau ditanyakan kepada Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Jibril berkata kepadaku, sungguh celaka, sungguh merugi seseorang itu apabila dia mendapati bulan Ramadan, Allah masih memberikan dia kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia tidak menggunakan Ramadan untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fakultu amin, maka aku katakan amin, ya Allah, kabulkanlah apa yang didoakan oleh Jibril, yaitu doa agar orang yang tidak menggunakan Ramadan sebagai kesempatan untuk bertobat kepada Allah, agar dia semakin merugi. Summa qala, kemudian Jibril berkata lagi, raghima anfu 'abdin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Sungguh celaka seseorang ketika namamu disebutkan di sisinya dan dia tidak bersalawat atasmu. Fakultu amin, maka aku katakan amin, ya Allah, ampunilah, yakni kecelakaan, kerugian bagi orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ada mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Summa qala, lalu Jibril berkata lagi, raghima anfu 'abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah. Fakultu amin. Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang itu, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah seorang dari keduanya, lalu hal itu tidak menyebabkan dia masuk surga, yakni dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dia masuk ke dalam neraka karena durhaka pada kedua orang tua. Fakultu amin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengatakan amin. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Jemaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, inilah beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada bulan Ramadan, dan masih sangat banyak lagi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang sepatutnya kita bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, agar kita dapat tergolong ke dalam orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Dan juga yang sangat penting, agar kita dapat meraih ketakwaan, sehingga apabila berlalu bulan Ramadan, maka kita dapat menjalani kehidupan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya kembali melakukan kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Kalau itu yang terjadi, menunjukkan bahwasannya kita tidak berhasil meraih kebaikan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih, bisa mendapatkan faidah dan manfaat dari apa yang telah kita dengar barusan ini. Mudah-mudahan juga kita bisa meraih, bisa mendapatkan faidah dari dan keutamaan dari bulan puasa yang sedang kita jalani ini. Dengan demikian maka selesailah pembahasan mengenai materi kajian ini.
Dan sekarang kita beranjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar syariat ini atau seputar materi kajian ini, Anda persilahkan untuk mengirimkannya melalui SMS ke nomor kami, yakni 085353020304, 085353020304. Atau bisa juga antum mengirimkannya melalui surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Gunung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bismillah Ustaz, kapankah doa berbuka dibaca? Setelah bismillah lalu makan atau minum, lalu baca doa tersebut atau gimana? Jazakallah khair. Baik, telah kita jelaskan kemarin, di antara doa yang sahih disahihkan oleh sebagian ulama adalah zahabal dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang maknanya adalah urat-urat telah pergi dahaga, urat-urat telah basah, telah tetap pahala insyaallah taala. Kapan doa ini dibaca? Pernah ditanyakan kepada Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, maka beliau menjawab, doa ini dibaca secara mutlak. Artinya tidak ada ketentuan khusus harus dibaca kapan. Apakah sebelum bismillah atau setelah bismillah, bahkan apakah sebelum berbuka atau setelah berbuka atau di tengah-tengah berbuka, tidak ada masalah. Yang pasti sebelum makan harus didahului dengan ucapan bismillah. Adapun doa berbuka puasa tidak ada masalah mau dibaca sebelumnya, sebelum bismillah atau setelah bismillah, sebelum berbuka, sementara berbuka atau setelah berbuka. Baik, wallahu alam. Ustaz, apa yang harus ditunaikan dahulu antara bayar hutang dengan bayar hutang yang didahulukan? Dan hutang ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Jangan kita bermudah-mudahan dengan hutang. Hutang ini akan menghalangi seseorang masuk surga. Bahkan walaupun dia seorang mujahid yang mati di medan jihad, kalau dia mati membawa hutang, maka hal itu akan menghalangi dia masuk. Sampai hutangnya itu dibayar, atau orang yang memiliki piutang itu memaafkan dia. Adapun akikah, itu hukumnya memang terdapat khilaf. Ada sebagian ulama yang mewajibkan, dan yang benar, yang sahih, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi lebih didahulukan yang wajib, yaitu membayar hutang. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan, matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu membayar hutang sudah jatuh tempo, padahal dia mampu, maka itu termasuk kezaliman. Apalagi yang tidak ada keinginan untuk membayar hutangnya, tentu kezalimannya lebih besar. Apalagi yang suka kasih janji-janji palsu, hutangnya tidak pernah dibayarkan, hanya janji-janji saja. Ini kezaliman yang besar. Baik, Ustaz, yang lebih baik bersedekah kepada tetangga dekat atau bersedekah kepada orang tua dan keluarga yang sangat fakir namun jauh. Dan seandainya jika saya memberi kepada yang dekat berupa makanan, beras dan lain-lain, sedangkan orang tua dan keluarga kelaparan dan kekurangan, apakah saya berdosa? Karena itu mengantarnya kepada orang tua dan keluarga perlu biaya yang besar daripada yang mau dikasih. Ustaz, bagaimana yang baik yang harus saya lakukan? Yang pertama, yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah tentunya adalah kerabat. Sebab hak kekerabatan itu lebih kuat, lebih besar dibanding hak bertetangga. Baik, ini kalau dari sisi haknya. Yang kedua, adapun orang tua, itu bukan sekedar lagi hak, tetapi kewajiban kita untuk menafkahi orang tua apabila kita mampu menafkahinya. Bahkan yang harus lebih didahulukan dibanding anak dan istri kita. Orang tua itu lebih berhak didahulukan dibanding anak dan istri kita. Maka sudah sepatutnya lebih mendahulukan orang tua kita. Adapun alasan jauh dan sebagainya, itu bukan suatu alasan yang bisa diterima, apalagi di saat ini kemudahan transportasi, pengiriman dan sebagainya tidak seperti di masa lampau. Demikian, wallahu alam. Ustaz, jika saya ragu dalam jumlah rakaat salat ketika melakukan salat, saya mengambil rakaat yang paling sedikit, kemudian setelah salam saya sujud syahwi. Apakah sudah benar yang saya lakukan? Sudah benar insyaallah taala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau tentang sujud sahwi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Apabila tidak ada kebutuhan mendesak, maka ini termasuk kebid'ahan. Ini termasuk bid'ah sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam uang itu sudah ada. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan uang, tetapi yang beliau keluarkan adalah makanan? Maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tanpa suatu alasan darurat ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya kalau memang keadaannya darurat. Misalkan seorang ada di suatu tempat yang tidak ada makanan di situ, maka ini lain persoalannya. Seperti misalkan dia di atas kapal, dibicarakan para ulama, dia di atas kapal, tidak ada makanan yang biasa dimakan di negerinya, maka hal ini lain kondisinya dalam keadaan darurat. Maka dibolehkan dia mengeluarkan uang sejumlah makanan tersebut. Tetapi kalau tidak ada alasan darurat seperti ini, maka ini termasuk suatu hal yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau membaca Al-Quran tapi pelan-pelan enggak terdengar suara, apakah ada larangannya dalam syariat? Tidak ada larangan, tidak ada masalah mau membaca dengan pelan-pelan tanpa terdengar oleh orang lain. Ustaz, tolong dijelaskan mengenai hukum suara wanita. Suara wanita dibolehkan wanita itu berbicara dengan laki-laki sesuai keperluan, sesuai kebutuhan. Bukan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu pun harus dengan tidak mendayu-dayukan suaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian melemah lembutkan suara kalian sehingga orang yang di hatinya ada penyakit berkeinginan untuk berbuat yang jelek, berbuat zina. Jadi tidak masalah wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti bertanya kepada ustaz atau melakukan transaksi perdagangan, selama dia tetap menjaga suaranya, jangan sampai dibuat mendayu-dayu atau menggoda. Ustaz sedang puasa, bagi tukang masak nyoba menjilat rasa asinnya, apa batal puasanya atau tidak karena tidak ditelan? Mohon dijelaskan. Tidak batal puasanya sepanjang tidak masuk sampai ke tenggorokannya. Baik, Ustaz, dekat rumah ada musalla, salat tarawihnya cepat. Sekitar 300 meter ada masjid tarawihnya sedang. Sekitar 1 kilo ada masjid cukup nyunnah, tapi masih ada bid'ah. Jika pergi ke masjid 1 atau 2 atau yang ketiga, lebih baik pasti melewati musalla, maka akan jadi fitnah. Orang tua ingin supaya salat di musalla saja, jangan berjamaah, tidak tumakninah. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah boleh tarawihnya di rumah saja atau bagaimana? Bagaimana sikap terhadap orang tua yang seperti itu dan terhadap masyarakatnya? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Pertanyaan yang serupa, bolehkah untuk ikut tarawih di musalla yang tarawihnya begini dan begitu? Setelah tampak jelas tidak tumakninah, kita keluar meski pada pertengahan rakaat dan meninggalkan salat. Demikian pada hari-hari berikutnya hanya menghadiri salat fardunya dan tarawihnya di tempat yang lain. Mohon dijelaskan baik dan buruknya hal tersebut. Yang pertama, salat tarawih dengan tumakninah ini adalah rukun di dalam salat. Tidak boleh tergesa-gesa di dalam salat, terburu-buru, bacaan sampai tidak dibaca dengan baik, gerakan tidak sempurna dikarenakan terburu-buru. Hal ini menyebabkan salat tidak sah. Sebab tumakninah itu adalah rukun salat. Maka apabila jamaah salat tarawih dalam keadaan seperti ini, tidak boleh kita ikuti salatnya. Ya cukup kita ikuti salat Isya kalau memang di situ mereka melakukan salat Isya dengan tumakninah. Adapun tarawihnya tidak boleh kita ikuti sebab akan berakibat salatnya itu tidak sah. Tapi kalau sudah terlanjur, maka jangan keluar di pertengahan. Tapi nanti sudah salam baru keluar. Nanti sudah salam baru keluar. Dan apabila ada masjid yang lain, walaupun lebih jauh dari rumah kita, yang lebih baik keadaannya, maka hendaklah kita pergi ke sana. Hendaklah kita pergi ke sana. Adapun masalah fitnah itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Jelaskan bahwasannya salatnya ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pergi ke sana. Adapun kalau orang tua sampai melarang kita pergi salat tarawih di masjid, maka larangan orang tua lebih berhak untuk ditaati. Sebab salat tarawih itu hukumnya sunnah, sedangkan larangan orang tua karena satu sebab yang syar'i, sebab yang masuk akal, maka kita dahulukan
untuk mentaati orang tua dibanding melakukan amalan yang sunnah. Baik, wallahu alam. Baik, satu lagi karena waktu membatasi kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau lagi puasa bibir pakai lipstik, boleh apa tidak? Apa hukumnya makruh atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak. Tidak ada masalah. Pakai lipstik bukan termasuk pembatal puasa. Hanya saja yang perlu dilihat dari penjelasan para ulama tentang hukum pakai lipstik itu sendiri, dan juga tentunya berhias dengan menggunakan lipstik bagi wanita tidak boleh sampai terlihat oleh laki-laki lain selain suaminya atau selain mahramnya. Ini diharamkan bagi wanita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para wanita, janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Itu mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.